Halo teman-teman, welcome back to my channel YouTube. Kembali lagi bersama aku Kiflo. Oke teman-teman, kita udah sampai juga ya nih di part 4-nya. Bagi teman-teman yang belum dengerin part 3, 2, dan 1, aku harap kalian dengerin biar agak relate gitu loh kita masuk ke part 4-nya. Dan bagi kalian yang udah ngikutin, kalian pantengin terus ya sampai part-part selanjutnya dan akan ada cerita-cerita yang lebih seru. Oke teman-teman, kita langsung masuk aja ke part 4, reuni kelab. Hari demi hari berlalu, canda tawa kebersamaan bercampur dengan segala aktivitas kesibukan di tempat ini. Sesaat, kami sedikit melupakan kejadian-kejadian janggal yang pernah terjadi tempo hari. Ya, siapa juga yang menyangka tempat yang dihuni puluhan orang beraktivitas hampir 24 jam ternyata menyimpan sebuah rahasia misteri di baliknya. Mas Rudi, sesosok pria kurus yang taat beribadah tempo hari, pernah berpetuah kepada sedikit dari kami untuk menjaga perilaku selama di tempat ini. Karena konon, kekuatan negatif di tempat di mana Ani lebih banyak menghabiskan waktu sehari-hari ini sangatlah mengganggu. Bahkan, ia juga sempat bilang bahwa penghuni di tempat ini tidak segan berkontak fisik dengan kami. Beberapa dari kami mungkin berpikir, petua itu konyol. Mana mungkin makhluk halus bisa berkontak fisik dengan manusia? Mungkin kalau setannya zombie, aneh gak takut. Tapi tahu sendiri, setan Indonesia bentuknya kayak gimana. Tapi dasar yang namanya anak muda ya masih terlalu semangat kerja. Apalagi di sekelilingi bekerja dengan teman-teman yang gak kalah serunya. Suara umpatan, bahkan candaan yang kita singgungkan kepada penunggu di sini, hampir setiap hari terlontar dari masing-masing individu. Cuma di tempat ini, waktu itu makhluk halus jadi bayan guyon. Sampai pada akhirnya nanti teror datang tak berkesudahan. Karena memang waktu itu mereka sudah absen untuk menampakkan diri. Mungkin mereka lelah, pikir kami. Tapi sebenarnya mereka seperti sedang menghimpun kekuatan sendiri. Di suatu tengah malam, kalau nggak salah, waktu itu sedang memperingati atau mendekati momen malam Suro 1. Aneh lupa, orang Jawa pasti familiar. Aktivitas masih ramai seperti biasanya. Beberapa dari kami masih mengerjakan kerjaan masing-masing. Dan beberapa sedang berkumpul di lantai atas untuk bercerita sambil menghirup udara malam. Waktu itu Aneh masih inget banget. Aneh lagi duduk sambil ngerokok bareng teman Aneh yang namanya Winandra di teras ruangan kerja dia. Ruangan kerja teman Aneh ini di depan taman tengah, persis. Jadi kami bisa lihat sekeliling langsung dari spot ini. Cerita-cerita tentang kehidupan dan pekerjaan terlontar dari masing-masing bibir kami. Sambil sesekali kami beradu celah dengan beberapa teman yang lagi nyantai di lantai atas. Karena berhadapan langsung, maka Aneh dengan jelas yang di atas bisa berkomunikasi, biarpun harus agak teriak dikit. Tidak ada yang aneh waktu itu. Kami sudah sangat yakin penunggu di sini sudah jengkel sendiri mau ngerjain kita-kita yang notabene-nya baterainya selalu full dan suaranya lebih dalam dari mereka. Hahaha. Bruk, terdengar seperti suara benda jatuh dari lorong sebelah taman. Sedikit penjelasan. Kalau lorong sebelah taman ini sebenarnya jadi jalan pintas untuk beberapa orang, misal ruang tamu lagi rame klien. Gak ada penerangan apa-apa, murni lorong sempit sepanjang 3 meter. Kalau ente masih ingat sama penampakan hantu rambut kamar mandi, nah belakang kamar mandi itu adalah lorong gelap tadi. Otomatis Aneh langsung parno sendiri. Pikiran antara itu maling atau sudahlah, karena dua kemungkinan tadi sama besarnya. Ani sama Winandra langsung saling tatap sambil senyum. Feeling kita udah gak enak. Waktu nulis cerita ini, jujur, Ani merinding keingat kejadian itu. What the Momen ketika feeling ente udah gak enak dan cunguk-cunguk di atas tadi nyuruh ngecek asal suara itu untuk memastikan kalau emang bukan maling. Jelaslah Ani udah nyerah, nyuruh nyamperin ke lorong gelap. Mau bawa petung sekalipun, pemikiran Ade udah gak dimaling lagi. Ani sama si Winandra ini sampai berani jamin kalau itu bukan maling.
Dikatain udah sama teman-teman di atas, cemen lah, apalah, gak peduli. Kalau emang mau ngecek, ayo pada turun, kita cek bareng-bareng. Di sini nyali aneh udah ciut banget kalau keinget sama si mbak-mbak kamar mandi. Beberapa yang udah aneh kasih bocoran penampakannya pasti bisa ngebayangin sendiri. Sambil ngetawain kita, beberapa teman aneh yang ada di atas turun buat ngecek bareng-bareng. Standby di parkiran, jaga-jaga. Kalau emang maling beneran, jadi kita bisa kepung dari dua arah. Waktu semua kaki terinjak di lantai ruang tengah, the most frontal penampakan terjadi di depan semua mata kita. Antara ruangan tengah dengan taman ada semacam pintu kaca besar. Krek, krek, krek. Pintu kaca yang membatasi antara aneh dengan teman aneh di seberang sana sudah terbuka dengan sendirinya. Jelas tidak masuk akal, karena untuk membuka dalam keadaan normal secara bersamaan itu butuh dua orang dengan kondisi pintu harus diangkat sendiri baru didorong. Tapi pemandangan ini meninggalkan banyak saksi. Pintu seberat itu bisa ngebuka pelan dengan sendirinya sampai terbuka lebar. Sumpah, perasaan antara takjub dengan takut bercampur menjadi satu. Untuk pertama kalinya aneh ngelihat gangguan usil makhluk halus bisa sedahsyat ini. Kami cuma bisa melongok ngelihat kejadian itu sambil bertanya, kok bisa gitu ya? Kami bergumam, mungkinkah mereka comeback lagi dan membawa teman-teman sebanyak kita punya di sini? Tidak berlangsung lama, setelah itu dugaan awal aneh tentang lorong gelap tadi jadi kenyataan. Sekelabat bayangan, sudah bukan sekelabat lagi. Ini sudah jelas banget. Sosok yang aneh pikirin dari dugaan awal menampakkan keberadaannya di depan aneh sama Winanda. Sesosok wanita yang di kebanyakan cerita hanya menunduk melihat tanah. Kali ini menatap tajam aneh dan Winanda sambil ketawa cekikan menutup mulutnya tanpa suara. Seolah dia tertawa puas atas kejadian barusan. Aneh masih ingat banget. Posisinya berdiri di samping pintu. Tinggi hampir 2 meter. Wajah pucat pasi agak ngeri. Ketawa genit di depan aneh sama teman aneh tadi. Bisa bayangin perasaan aneh. 2 kejadian janggal paling fenomenal terjadi bersamaan. Hampir beberapa menit aneh sama Winandra melongo karena shock, kaget, sama gagal. Gak bisa gerak. Dikasih lihat yang kayak gituan. Udah dikasih lihat yang diam aja fine, kita udah takut. Tapi ini diketawain. Seolah emang si mbak-mbak ini udah ada niat buat ngejelin kita yang dari tadi berdua curhat di pinggir taman sambil sesekali marnoin dia. Itu baru dari sudut pandang 2 orang yang lagi duduk di taman ya. Ingat, rencana awal beberapa teman aneh turun buat ngebantu ngecek lorong dan standby di parkiran. Tapi ngelihat pintu tadi ngebuka sendiri, otomatis pada berhenti kaget semua kan ya. Macam-macam penuturan mereka. Segerombolan orang yang mau nyusulin ke lorong, katanya lihat di belakang aneh ada makhluk hitam tinggi hampir selangit-langit. Matanya merah, kukunya panjang, lagi jalan cepat mondar-mandir di belakang aneh sama Winandra. Aneh yang masih melongok lihat mbak-mbak yang ketawanya cekikan terus berhenti sambil natap aneh penuh dendam. Mana sempat ngelihat ke belakang. Mau bangun dari duduk aja gak bisa. Dan katanya lagi, si hitam ini habis mondar-mandir terus ngerayap tembok dan jalan cepat ke arah gudang. Awalnya aneh sih gak percaya sama yang mereka lihat. Sumpah, khayal banget. Kayak di film horor. Sampai pada akhirnya nanti aneh lihat sendiri dan memang makhluk tadi begitu bentuknya. 2 rombongan udah kena stun ya sama keberadaan makhluk halus malam ini. Mampus kalian, pikir si setannya mungkin. Dan penderitaan kami makin lengkap. Malam ini oleh teriakan rombongan yang mau standby ke parkiran. Mereka pun teriak. Orang masuk banget mbahnya. Kenapa harus pakai ketawa sambil angguk-angguk? Setelah sekilas pemandangan mereka lirikan sedikit ke arah dapur.
Posisi ruangan semua terkoneksi, jadi gak tertutup tembok. Semua bisa lihat jelas satu sama lain. Mendengar kata Mbah, pikiran aneh udah semakin buyar lagi. Pengakuan mereka yang melihat si nenek bermukim ini muncul lagi dan berdiri diam sambil melototin mereka, tapi ngasih senyum kecil. Kenapa sosok yang aneh takutin ada di sekitar aneh semua malam ini? Dan kenapa bisa datang malah di saat kita lagi rame-ramenya? Malam satu suro menurut mitos Jawa memang identik dengan waktu di mana makhluk halus bebas berkeliaran. Posisi Aneh sama Winandra waktu itu udah yang paling kejepit. Antara buat kabur harus melewati taman atau muter lewat dapur, ngumpet di kamar dan berharap mereka hilang. Kayaknya mustahil. 3 penampakan hilang sementara. Teman-teman yang lain bisa ninggalin kita pulang. Anyway, si nenek bermukena ini udah cukup menghantui pikiran Aneh sampai sekarang. Dan cukup Aneh berharap gak akan ngeliat lagi. Akhirnya dengan memantapkan hati, melihat jarak taman dengan seberang yang udah gak begitu jauh, Aneh sama Winandra saling senggol dan lari terbirit-birit. Aneh beraniin diri buat nengok ke dapur, dan si nenek memang lagi senyum kecil dengan mata hitam yang melotot sambil angguk-angguk. Bahasa Jawanya Aneh udah girapen waktu itu. Pokoknya panik dan pengen cepet-cepet jadi satu rombongan sama yang lain di parkiran sana. Kalau kita lihat part 4 ini, kalian bisa bayangin ya. Kalau kita visualisasikan si nenek, bahkan si mbah itu, bahkan juga pintu yang terbuka sendiri, bisa ngeri sendiri. Oke teman-teman, mungkin ini aja untuk part 4-nya. Dan bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa like. Dan bagi kalian yang mau update tentang video terbaruku, jangan lupa kalian subscribe dan kalian hidupkan lonceng notifikasinya. Dan kalau kalian mau bagikan video ini, jangan lupa bagikan. Oke teman-teman, see you next time. Happy watching.